Selamat pagi pemirsa. Lingkar Pagi edisi Selasa, 8 Juli 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya, Riawan Nur Satria. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Bupati Sudewo meninjau langsung hasil perbaikan jalan di Dukuh Jongso, Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Perbaikan ini merupakan wujud komitmen untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan akses transportasi hasil pertanian. Untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan akses ekonomi pertanian, Bupati Pati Sudewo meninjau langsung hasil perbaikan jalan di Dukuh Jongso, Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, yang berbatasan langsung dengan Desa Karangrowo, Kabupaten Kudus. Bupati Sudewo berjalan menyusuri jalan yang telah dicor bersama warga, memastikan kondisi fisiknya telah sesuai dengan spesifikasi panjang 4,8 km, lebar 4 meter, dan ketebalan 30 cm. Pemerintah juga berencana melanjutkan pembangunan jalan sepanjang 800 meter di tahun 2026 yang diharapkan memiliki kualitas sebaik jalan tol. Sepanjang 4,8 Kudus ini kami bangun lebar 4 meter dengan tol beton, tebalnya 30 cm. Berpuluh-puluh tahun jalan ini rusak parah dan sekarang ini kami bangun. Senang? Kita lanjutkan 800 meter lagi di 2026 dan semuanya akan tuntas menjadi mulus kayak jalan tol. Sementara itu, salah seorang warga Nevi mengaku jalan tersebut sebelumnya sering rusak parah dan berlubang. Meski berkali-kali dilakukan perbaikan dengan aspal, kerusakan kembali terjadi akibat banjir dan kendaraan angkut hasil pertanian yang melintas. Jalan seperti apa di Dukuh? Rusak sangat parah, Mbak. Ada bolong-bolong ya, berlubang-lubang sangat banyak. Terus kondisinya itu batunya warna batu kuning ya, Mbak ya? Iya, batunya. Nggak ada itu ya. Pokoknya rusak parah ini sampai sana, pol sana sampai selamat datang Dukuh Jongson itu nggak ada jalan yang bagus. Pokoknya rusak semuanya. Sampai daerah sana yang menuju Termulus itu, daerahnya rusak parah. Ada yang bolong-bolong semua parah pokoknya, Mbak. Lubang-lubang banyak. Sudah sejak kapan itu, Bu? Sudah lama, Mbak. Sejak dulu ya, Mbak. Nggak pernah, Mbak. Nggak pernah dibangun. Ini juga pernah dibangun cuma di aspal goreng sekali. Ia pun mengaku senang. Kini jalan telah dicor beton dan halus sehingga mempermudah akses masyarakat sehari-hari. Ucapan terima kasih pun disampaikan kepada Bupati Sudewo atas penanganan infrastruktur ini. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. PBSI Grobogan resmi menutup gelaran kejuaraan bulu tangkis Bupati Grobogan Cup 1 tahun 2025 yang berlangsung hingga Minggu 6 Juli kemarin di Gor Sugos, Purwodadi. Kejuaraan bulu tangkis Bupati Grobogan Cup 1 tahun 2025 yang digelar di Gor Sugos, Purwodadi menjadi ajang pertarungan prestasi para atlet lokal dari berbagai kategori. Total 206 peserta mengikuti kejuaraan ini, mulai dari kategori pria usia dini hingga veteran dengan sistem pertandingan gugur langsung. Sebanyak 4 pemenang dipilih untuk setiap kategori, yaitu juara 1, juara 2, dan juara 3 bersama. Ada 12 kelas yang dipertandingkan, dengan kelas tunggal anak putra menjadi yang paling banyak peminat, yakni 33 peserta, menunjukkan persaingan sengit di tingkat pemula. Ketua PBSI Grobogan Sumarli menjelaskan, kejuaraan ini tak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga tolak ukur hasil latihan para atlet, serta menjadi bahan evaluasi bagi para pelatih. Ia juga menyebut gelaran ini menjadi wadah promosi, sekaligus regenerasi atlet, agar Grobogan tetap berkiprah di dunia bulu tangkis Jawa Tengah. Kedepannya, PBSI Grobogan berencana menggelar agenda serupa pada akhir tahun ini. Tapi
perkembangannya seperti apa Pak di final-final tadi Pak? Ya, untuk tahun ini itu perkembangannya cukup lumayan bagus karena pesertanya meningkat dari tahun yang kemarin. Terus kualitasnya juga meningkat. Dari sektor anak-anak, pemula itu ada beberapa yang memang nanti pantas untuk dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Dan mungkin harapan ke depan mungkin seperti apa Pak? Harapannya ya nanti di bulan Desember nanti akan ada kejutan yang kedua untuk Kabupaten Grobogan. Saya mengharapkan untuk pesertanya lebih meningkat lagi dari usia pembinaan dan usia untuk pemasalan bulu tangkis. Pemasalan bulu tangkis itu usia dewasa dan veteran. Dari Grobogan, Ahmad Abrol, Lingkar TV melaporkan. Sekitar 1.000 anak yatim dan penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang mendapatkan kebahagiaan di awal tahun baru Islam 1447 Hijriah melalui bantuan uang tunai dan perlengkapan sekolah dalam acara Gebyar Muharram yang digelar Basnas Rembang. Acara berlangsung di Gedung Haji Rembang pada Minggu 6 Juli kemarin dengan dipimpin langsung oleh Bupati Rembang Harno yang menyerahkan bantuan secara simbolis dan memberikan apresiasi atas program sosial tersebut. Bupati Harno menyampaikan komitmen untuk terus mendorong pengumpulan zakat dan infak dari ASN agar Basnas dapat memiliki ruang lebih luas dalam membantu masyarakat. Ketua Basnas Rembang Muhammad Ali Ansori menjelaskan bantuan ini berasal dari infak Ramadan 1446 Hijriah, donatur, serta dana infak Basnas. Setiap anak menerima uang tunai sebesar Rp350.000 dan perlengkapan sekolah senilai Rp150.000, sehingga total bantuan per anak mencapai Rp500.000. Pagi hari ini Basnas mengadakan acara Gebyar Muharram, yaitu saya sebagai Bupati mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini dan semoga bermanfaat kepada anak-anak kita yatim piatu dan para disabilitas, dan terima kasih juga kepada semua donatur yang telah ikut serta mensukseskan acara ini. Ada strategi Pak untuk Pemkab meningkatkan ini? Ya, nanti zakat. akan dipikirkan bagaimana agar bisa lebih meningkatkan dari yang kemarin 4 miliar berapa agar bisa naik. Kegiatan Gebyar Muharram yang kami isi dengan kegiatan lebaran yatim, kemudian memberikan santunan kepada 1.000 anak yatim dan disabilitas. Jadi disabilitas dan anak yatim Kabupaten Rembang masing-masing desa rata-rata 3 sampai 4 anak. Jadi jumlahnya total 1.000 anak. Hari ini kami serahkan di sini 10 kecamatan minus Seragen, Sareng, Sedan, dan Saleh. Seragen, Sedan, Saleh, insya Allah besok langsung di Masjid Al-Islam yang Sareng Seragen, kemudian Masjid Satok yang Saleh dan Sedan. Apa Pak yang disalurkan? Yang kami salurkan uang infak Ramadan tahun 1446 Hijriah ditambah dengan donatur serta ditambah dengan infak dari Basnas. Kemudian kami bentuk wujud bantuan berupa uang tunai Rp350.000 dan tas serta alat tulis senilai Rp150.000. Jadi totalnya Rp500 per anak. Ini menjelang tahun ajaran baru Pak ya? Insya Allah ini momennya tepat sekali karena seminggu lagi adalah hari masuk sekolah. Anak-anak sudah ada buku, ada alat tulis, kemudian ada tas. Insya Allah manfaat kali ini. Muhammad Ali Ansori menambahkan, rata-rata per desa ada 4 hingga 5 anak yang menerima bantuan. Momentum ini sekaligus menyambut masuknya tahun ajaran baru setelah libur panjang sekolah. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Bagi penikmat kuliner dan nuansa alam, Desa Ledok di Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, kini memiliki destinasi baru. Sebuah kafe dengan konsep wisata kuliner alam hadir menawarkan sajian lezat dan panorama yang memanjakan mata.
Inilah Cafe Bening yang berlokasi di Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Cafe ini tidak hanya menyuguhkan berbagai menu kuliner yang menggugah selera, namun juga panorama alam yang indah, termasuk penampakan sunset di pagi hari yang menjadi daya tarik tersendiri. Berlokasi hanya sekitar 15 menit dari pusat Kecamatan Sambong, cafe ini menjadi alternatif tempat mengabuburit, berkumpul bersama keluarga, maupun sekadar melepas penat. Soal menu, Cafe Bening menawarkan pilihan hidangan seperti olahan ayam, ikan, hingga menu andalan mereka, yaitu bebek Madura yang memiliki cita rasa khas. Ya, ini Cafe Bening saya konsep dengan rumah judul yang klasik. Di belakangnya dengan panorama yang indah, kita makan sambil memandang panorama, view yang bagus. Dan di sini ada kolam renang, dan mau gazebo, mau dimanapun, dengan santai, mau sama pacar, keluarga, semua tempat luas. Dan juga ada playground untuk anak-anak. Kalau ibunya makan, anak-anak bisa sambil renang atau playground. Intinya rumah makan buat keluarga. Anak-anak bahagia, orang tua bahagia, remaja semuanya. Ya, karaoke juga ada, mau karaoke juga bisa. Buat reservasi karaoke gratis. Oke. Terus untuk menu yang ditawarkan apa saja ini? Menu ditawarkan, kami menawarkan bebek Madura dengan masakan sendiri, ownernya ini dimasak begitu begitu dengan itu bumbu khas ya racikan saya sendiri. Dan menu baru ada gurame bakar, ada lele, oseng mercon, ada nasi goreng, oseng mercon, bebek, rica-rica ayam, minumnya ada jus alpukat, jambu, semangka, es buah yang enak sekali, racikan sendiri, kopi kotak asli, ditumbuk. Pokoknya harganya ekonomis. Kita menyajikan dengan harga memasyarakat, jadi orang sekitar sini bisa makan semua di sini. Pokoknya nggak kecewa ke sini. Kalau untuk alamatnya sendiri? Alamat di Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Jalan arah Ledok. Dari perempatan Sambong paling 1 kiloan. Kalau untuk reservasi nomor yang bisa dihubungi mungkin bisa disebutkan, Bu. 082-137-464-296. Oke. Kesini sudah berapa kali nih? Saya kesini udah 3 kali. 3 kali ya? Iya. Suasananya seperti apa Cafe Bening ini? Suasananya nyaman, adem, tempatnya luas, bersih, makanannya enak-enak pokoknya. Murah, sambal matanya enak, mantep pokoknya. Oh iya. Tak hanya kuliner, fasilitas di tempat ini juga lengkap. Ada area bermain anak atau playground, kolam renang anak, hingga ruang karaoke yang dapat dinikmati pengunjung bersama keluarga. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat,
Kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Mahkamah Konstitusi belum lama ini memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah digelar terpisah dengan jeda waktu minimal 2 tahun. Putusan ini langsung menuai beragam tanggapan, salah satunya dari Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto. Mahkamah Konstitusi baru-baru ini memutuskan bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah harus diselenggarakan secara terpisah dengan jeda waktu antara keduanya minimal 2 tahun dan maksimal 2 tahun 6 bulan. Keputusan ini menimbulkan perbincangan di kalangan partai politik, termasuk Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul. Saat ditemui di kantor DPD PDIP Jateng, ia menilai meski palu MK telah diketok, arah teknisnya masih harus dikaji matang oleh pemerintah dan DPR agar tidak menimbulkan kebingungan politik. Ia menyebut bahwa sebagian dari putusan MK dapat langsung ditindaklanjuti tanpa perlu mengubah undang-undang, sementara sebagian lainnya memerlukan perubahan undang-undang. Bambang menekankan bahwa setiap langkah politik tidak boleh tergesa-gesa. Putusan MK harus dikaji secara cermat agar tidak mencederai konstitusi. Sebagai garda penjaga konstitusional, ia bertanggung jawab memastikan arah kebijakan tetap sejalan dengan semangat dasar negara, sembari meminimalkan potensi kerumitan dalam pelaksanaannya. Ada tentu setengah tahun ke depan ini kan masih harus di depan yang sudah clear, pilkada serentak di tingkat pusat itu berarti DPR RI, DPD RI, Presiden Wapres, yang di daerah itu pilkada dan pileg seluruhnya di luar RI kan gitu. Setuju apa enggak Pak Pacul? Jangan tergesa-gesa. Ini masalah ketatanegaraan. Tapi lebih efektif serentak atau tidak serentak Pak? Itu kan begini loh. Ini kan dulu keserentakan itu 5 tahun sekali baru break. Argumentasinya juga ada. Apa Pak Pacul? Supaya inline dari pusat ke daerah anggarannya. Flat podo kabeh. Mulai berubah bareng kabeh kan gitu loh. Jadi ada keserentakan dalam jabatan di negara ini, termasuk dalam penyusunan anggaran dan programnya khusus dibarengi. Nah ini kan berbeda ini nanti. Ya ada adjustment. Karena keserentakan diberi makna dua tadi, serentak di pusat dan serentak di daerah. Ini pun masih perdebatan. Kita lihat ya. Bagaimana di internal kita nanti, di internal DPR Senayan. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan.
Berawal dari hobi memelihara ikan koi, seorang dosen di kota Semarang kini sukses menjadi pengusaha ikan hias yang menghasilkan cuan jutaan rupiah. Tak tanggung-tanggung, koleksinya kini mencapai 1.000 ekor ikan dan telah dipasarkan hingga ke luar negeri. Inilah Ahmad Mansur, seorang tenaga pengajar di perguruan tinggi swasta di Semarang yang berhasil menyulap hobi menjadi sumber penghasilan tambahan. Bermula pada tahun 2019, Mansur hanya memelihara 9 ekor ikan koi di kolam kecil sebagai sarana refreshing usai mengajar. Namun saat ingin menambah koleksi, sang istri protes. Ia pun memutuskan untuk menjual sebagian ikannya terlebih dahulu. Tak disangka, hasil penjualannya menguntungkan. Dari situ, pria 32 tahun ini mulai serius terjun ke dunia bisnis koi. Meski awalnya belum memiliki pengetahuan lengkap, ia terus belajar dan mengembangkan brand pribadinya. Hasilnya, hingga kini, Mansur memiliki koleksi hingga 1.000 ekor ikan koi yang dipelihara di Semarang dan Magelang. Pelanggannya tak hanya dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga sudah tembus ke pasar Malaysia. Dari ratusan koi yang dimilikinya, ada yang pernah terjual hingga 35 juta rupiah per ekor. Bahkan, pembelian secara borong pernah mencapai nilai 100 juta rupiah. Meski begitu, ia juga menyediakan ikan koi dengan harga terjangkau, mulai 10 hingga 15 ribu rupiah untuk ukuran kecil. Dalam perjalanannya, Mansur mengakui tantangan terbesar adalah kondisi cuaca yang tak menentu dan proses karantina ikan baru yang belum sempurna, yang dapat mempengaruhi kesehatan ikan. Kini, dalam sebulan, Mansur dapat menjual antara 10 hingga 30 ekor koi, baik berukuran kecil maupun besar. Pasokan ikan yang ia peroleh datang dari berbagai daerah di Jawa Timur, seperti Blitar, Tulung Agung, dan Kediri. Jualan sambil belajar seperti itu. Jadi biar supaya sama-sama jalan, kita dapat knowledge. Ketika ada masalah juga kita langsung eksekusi di situ sambil belajar seperti itu. Sampai saat ini Mas, pasarnya sampai mana sih Mas? Paling jauh mana? Oke, kalau pasar sampai tahun 2025 ini kita paling jauh ke Malaysia. Ke Malaysia udah 3-5 kali kita pengiriman, tetapi itu udah beberapa tahun yang lalu, mungkin di tahun 2023-2024. Tetapi kalau di Indonesia kita udah rata-rata udah mengirim semua ke kepulauan besar di Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua. Paling mahal lah gitu. Paling mahal waktu itu kalau 1 ekor itu sekitar 35 juta waktu itu, tetapi kalau borongan itu ya pernah sampai ke 100-an juta lah untuk beberapa ekor seperti itu. Dari kota Semarang, Syahril Muas, Lingkar TV melaporkan. Kabupaten Demak, Jawa Tengah terkenal sebagai sentra penghasil buah jambu berkualitas seperti bambu merah delima dan juga jambu citra. Tingginya minat terhadap jambu khas daerah ini membuat para petani kewalahan memenuhi permintaan pasar. Beginilah antusiasme ratusan perwakilan pengurus dan anggota IBI Kabupaten Pati saat mengikuti kegiatan Fun Walk dalam rangka HUT IBI ke-74 yang digelar bertepatan dengan momen Car Free Day pada Minggu 6 Juli 2025. Dalam aksi ini, para bidan juga membagikan telur dan kipas yang berisi pesan-pesan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat yang berada di lokasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat menjalani pola hidup sehat melalui jalan santai dan senam bersama, sekaligus mempererat silaturahmi antar bidan se-Kabupaten Pati. Ketua IBI Kabupaten Pati, Ninik Hermiati menjelaskan, selain Fun Walk, berbagai rangkaian kegiatan HUT IBI ke-74 telah digelar di antaranya imunisasi dalam rangka Pekan Imunisasi Sedunia, layanan KB metode kontrasepsi jangka panjang yang mencapai target hingga 106%, kunjungan bidan untuk lansia, hingga tabur bunga. Indonesia dalam rangka HUT IBI ke-74, di mana kegiatan hari ini adalah dengan tujuan untuk meningkatkan silaturahmi antara teman-teman bidan Kabupaten Pati juga dengan masyarakat, karena dan juga supaya teman-teman serta masyarakat hidup sehat. Dilakukan ada senam, ada jalan santai, dan pada jalan santai kami membagi kipas yang berisi penyuluhan, kemudian membagi telur
itu dengan harapan supaya masyarakat memakan makanan yang bergizi. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pati, Atikus Darwati Sudewo, turut hadir dan menyampaikan selamat atas Hari Jadi IBI ke-74. Ke-74, semoga IBI semakin maju, semakin jaya dan profesional dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Semoga kedepannya IBI bisa berkolaborasi dengan berbagai bagian untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan, bayi baru lahir, dan stunting di Kabupaten Pati. Ia berharap para bidan dapat terus bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan, khususnya untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan, bayi baru lahir, serta menekan angka stunting di Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Rider dari 19 negara ikut memeriahkan gelaran KSAL Cup Hiu Selatan Hard Enduro ke-7 yang digelar di sirkuit Sido Muncul, Desa Sumberrejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Para pembalap trail ini menantang adrenalin dengan menaklukkan tanjakan ekstrim penuh tantangan. Kejuaraan KSAL Cup Hiu Selatan Hard Enduro ke-7 diikuti ratusan peserta dari dalam dan luar negeri. Setidaknya 19 negara turut ambil bagian dalam kompetisi tahun ini. Event ini juga menjadi rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal ke-420. Para pembalap yang berlaga merupakan rider terbaik dunia. Tak kalah hebat, rider asal dalam negeri juga menunjukkan performa yang impresif. Bahkan, rider asal Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sukses menjadi raja tanjakan di kejuaraan yang digelar di sirkuit Sido Muncul, Desa Sumberrejo ini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksmana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa acara juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti bazar UMKM dan pameran otomotif. Lebih lanjut, kejuaraan ini sekaligus menjadi ajang pencarian potensi muda berbakat yang dapat berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Selain itu juga, diharapkan event ini dapat mendongkrak potensi ekonomi dan pariwisata lokal di Kabupaten Kendal. Harapannya ini juga memberikan semangat kepada para pemuda, terutama para atlet motocross, untuk bisa lebih meningkatkan prestasinya ke depan dan nantinya juga bisa bermain atau mengikuti ajang-ajang internasional yang lebih spektakuler lagi. Tadi kegiatan-kegiatan lainnya yang mengikuti adalah kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan untuk masyarakat di sekitar sini. Jadi selain mereka menonton, juga kita berikan bantuan sembako dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Selain menggelar kejuaraan KSAL Cup Hiu Selatan Hard Enduro Internasional ke-7, TNI Angkatan Laut juga menyediakan layanan kesehatan gratis. Layanan tersebut meliputi pemeriksaan gigi dan mata, serta pemeriksaan kesehatan umum. Masyarakat terlihat antusias menunggu giliran mendapatkan layanan kesehatan dari bakti kesehatan yang digelar. Tidak hanya itu, bantuan sembako juga diserahkan kepada warga sekitar sirkuit yang menjadi lokasi kejuaraan motor trail bertaraf internasional ini. Event ini pun semakin meriah dengan atraksi terjun payung dari prajurit-prajurit pilihan Angkatan Laut yang membawa berbagai macam bendera. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu. Boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV, bagus banget nih programnya.
Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Bahrul Ulum, salah satu penyintas tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, mengungkapkan bahwa ia sempat diberi pelampung oleh adik iparnya sebelum kapal terbalik dan tenggelam. Naas, sang adik ipar, hingga kini masih dinyatakan hilang dan tengah dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Ia juga mengaku berhasil menyelamatkan 3 orang lainnya saat kejadian berlangsung. Seorang penyintas peristiwa tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada Rabu malam lalu, bernama Bahrul Ulum, memberi kesaksian bahwa dirinya sempat diberi pelampung oleh sang adik ipar. Nahasnya, sang adik ipar kini masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian tim SAR gabungan. Hingga Minggu 6 Juli 2025, Bahrul yang merupakan warga desa Suren, Kecamatan Ledok Ombo, Jember, Jawa Timur, masih bertahan di posko terpadu kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya. Selama 4 hari belakangan, Bahrul menanti penuh kecemasan akan nasib sang adik ipar bernama Budi Hartono. Sebelum keduanya terpisah, Bahrul sempat diberi pelampung oleh Budi, hingga kemudian kapal pun tenggelam. Bahrul Ulum juga menjelaskan bahwa dirinya sempat menyelamatkan 3 orang lainnya hingga akhirnya menemukan sekoci. Sejumlah nelayan di Selat Bali pun menyelamatkan Bahrul dan penyintas lainnya. Itu kapal ke Bali itu kan udah gak ada arah kemanapun kan. Soalnya kan udah gak ada lampu sama sekali, gelap. Saya itu sempat menolong 3 orang. Kalau pelampungnya banyak, Pak. Paling dianya yang nggak tahu renang gitu, nggak tahu apa gitu. Kalau saya, keadaannya saya di dalam mobil. Terus mobilnya miring, lalu saya naik ke atas. Saya sempat dikasih pelampung sama adiknya saya yang jemput. Adiknya saya sempat ngasih pelampung. Habis itu kapalnya kebalik. Keadaannya udah gak lihat apa-apa sudah, Pak. Kelihatannya. Ya, cuma saya sempat cari adiknya saya sekitar setengah jaman saya cari ya. Jadi panggil-panggil gak ada jawaban ya.
Pria yang sering berpergian ke Pulau Bali untuk keperluan usaha hasil pertanian ini berharap adik iparnya dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. Kabupaten Madiun mendapatkan bantuan sosial senilai 5,9 miliar rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Sosial. Bantuan ini disalurkan dalam bentuk uang tunai dan barang yang diberikan kepada 597 individu yang membutuhkan, 1.578 keluarga, serta 9 desa di wilayah tersebut. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, membagikan bantuan sosial (Bansos) senilai 5,9 miliar rupiah kepada Kabupaten Madiun Minggu 6 Juli di halaman pusat pemerintahan Kabupaten Madiun. Bantuan tersebut terdiri atas alat bantu jalan, kursi roda untuk penyandang disabilitas dan lansia, uang tunai, serta permodalan BUMDes sebesar 400 juta rupiah untuk 4 desa. Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani, usai mendampingi Gubernur Jatim dalam kegiatan penyerahan bansos, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Madiun untuk mendata para penerima bansos agar bantuan tepat sasaran. Jadi total 5.935.850.000. Ini adalah untuk bantuan-bantuan dari Dinas Sosial 4.970.850.900 dan dari PMD ini di 9 desa 940 juta. Kemudian di antara itu juga tadi Dinas Sosial juga ada BLT buruh pabrik, ini ada 231. Ini penerima buruh pabrik yang lintas wilayah. Dari total jumlah bansos, sebesar 4,9 miliar rupiah berasal dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, sedangkan sisanya berasal dari Kemensos. Bansos ini diberikan kepada 597 warga dan 9 desa, termasuk bansos program Keluarga Harapan untuk sebanyak 1.568 keluarga. Pemukiman warga di Kebon Pala, Jakarta Timur kembali dilanda banjir hingga setinggi 3 meter akibat hujan deras pada Minggu malam 6 Juli lalu. Personel gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD segera dikerahkan untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Banjir dan tanah longsor kembali menerjang kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat sejak Sabtu 5 Juli lalu. Berdasarkan laporan tertulis dari BPBD Kabupaten Bogor pada Minggu 6 Juli, bencana tersebut mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 1 orang dinyatakan hilang.
parkiran villa longsor. Jalan ketutup. Ini sudah mau longsor lagi. Ini juga dari atas longsor. Sekedar info. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu. Boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Tim SAR gabungan mengevakuasi satu jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan mengapung di bagian selatan Selat Bali pada Minggu 6 Juli 2025. Jenazah tersebut dievakuasi menggunakan KRI Tongkol 813 dan dibawa ke RSUD Blambangan untuk proses identifikasi lebih lanjut.
Hujan deras yang mengguyur kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebabkan ratusan rumah di 7 kelurahan terendam banjir. Tim gabungan dari berbagai instansi diterjunkan untuk mengevakuasi warga yang terisolasi oleh derasnya arus air. Banjir juga menyebabkan pohon tumbang, kendaraan hanyut, listrik padam, dan kerusakan akses jalan menuju pemukiman warga. Udah, kita sudah nggak punya apa-apa, diam. Nggak ada baju, nggak ada apa. Udah, kita sudah nggak punya apa-apa, diam. Nggak ada baju, nggak ada apa. Sudah mau sampai masjid. Tadi timur lah orang, apa dek terus lalu. Tadi timur lah. Awas. Awas, dek napa jauh dek. Oh dia. Adeng-adeng angkat tak. Ya Allah. Masuk. Ini posisi di kantor BPD itu lagi kerasa teman-teman sama Pak Salah. Otorita Ibu Kota Nusantara memperkenalkan konsep Eco Travelers bagi pengunjung IKN melalui program eksplorasi lingkungan. Program ini mengajak setiap pengunjung untuk terlibat langsung dalam upaya pelestarian lingkungan, termasuk kegiatan menjelajah alam dan penanaman pohon. Momen liburan bisa dimanfaatkan dengan mengenalkan gaya hidup sehat sembari melestarikan lingkungan kepada masyarakat. Inilah yang sedang diperkenalkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui konsep Eco Travelers. Konsep ini membawa pengunjung untuk ikut terlibat dalam aksi pelestarian alam, seperti menanam pohon hingga jelajah lingkungan di kawasan IKN, seperti yang dilakukan Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri, saat mengajak pengunjung melakukan sejumlah aktivitas pada Minggu 6 Juli. Menariknya, pengunjung dipandu untuk bergaya hidup ramah lingkungan, seperti tur jalan kaki dan menyisir sampah, sambil dikenalkan pada fungsi-fungsi infrastruktur di ibu kota baru. Kami mencoba mengenalkan kepada orang yang ingin berkunjung ke IKN bahwa ke IKN itu nggak cuma datang melihat istana, plaza seremoni, foto-foto dan kemudian kembali. Tapi bisa nggak ikut terlibat menikmati apa yang ada di IKN. Kan sekarang gedung-gedung sudah mulai banyak dibangun, ada beberapa fasilitas-fasilitas. Nah, dengan Eco Traveler kami ingin mengajak para pengunjung itu untuk bisa memahami dan mendapat informasi yang utuh. Dengan mengikuti Eco Travelers ini, pengunjung merasakan pengalaman lebih dekat dengan alam, yang menjadi konsep gaya hidup di IKN. Selama ini kan tahunya Jakarta ya ibu kota, jadi dengan di sini kan saya bisa tahu oh ternyata IKN itu berbeda dengan selama ini yang ada di Jakarta ya, sama-sama ibu kota. Jadi bener-bener apa ya, nuansa alamnya masih sangat terlihat, sangat kental sekali. Kemudian tadi kami juga dibawa ke sini dengan bis bis listrik ya, jadi bener-bener ya ekonya tadi itu nampak gitu. Kegiatan Eco Travelers ini dilakukan setiap akhir pekan dengan waktu penjelajahan selama 2 jam. Bagi pengunjung yang ingin merasakan serunya berwisata alam di IKN, dapat mendaftar di media sosial Kedeputian Lingkungan Hidup (OIKN).
Kegiatan ini tanpa dipungut biaya. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS 2025 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil pada Minggu 6 Juli lalu. Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi dinamika tantangan geopolitik dan geostrategis global yang terus berkembang. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Riawan Nusatria, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.